mana, misalnya di luar pulau ya, itu saya sarankan ya, saya sarankan itu buat teman-teman nego gaji ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia ya teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan menjawab pertanyaan ya dari saudara kita yang kemarin. Dia menanyakan begini, Bang, kalau boleh tahu gaji operator welder itu berapa ya, kalau nggak salah begitu ya teman-teman ya. Nah, ini akan saya jawab ya sesuai pertanyaannya dan sesuai pengalaman saya yang pernah saya dapat tawaran-tawaran ya, khususnya welder ya teman-teman ya. Jadi sebelum lanjut, jangan lupa tombol like dan subscribe-nya ya teman-teman ya, agar channel saya berkembang dan selalu memberi informasi seputar alat berat khususnya welder ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, yang pertama itu operator alat berat itu biasanya dia yang paling istilahnya paling bawah lah bahasanya begitu ya, tapi bukan maksud untuk merendahkan ya, kan menanyakan gaji ya. Jadi yang pertama itu biasanya harian ya teman-teman ya. Jadi harian itu kalau dia nggak kerja, dia nggak digaji gitu ya, jadi dia harus kerja terus. Nah, pada umumnya dia biasanya kalau harian itu tergantung per UMR. Jadi setiap daerah misalnya gajinya 2.200.000 atau berapa, itu nanti dibagi 30. Nah, di situ dia ketemu kalau harian ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya 2 juta nanti kan ketemunya itu sekitar 90.000 atau berapa ya per harinya begitu. Jadi dia kalau kerja dibayar, kalau nggak kerja dia nggak dibayar ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Itu pernah juga saya alami ya teman-teman ya. Terus yang kedua biasanya itu karyawan kontrak ya teman-teman ya. Saya juga pernah jadi karyawan kontrak ya. Terus biasanya kalau misalnya harian atau karyawan kontrak itu biasanya yang banyak itu di perkebunan ya teman-teman ya. Biasanya dia di perkebunan tebu, perkebunan sawit, ataupun perkebunan lah intinya, yang bidang yang bergerak di bidang perkebunan ya teman-teman ya. Terus yang kedua itu karyawan kontrak teman-teman. Jadi kalau karyawan kontrak itu biasanya dia di PT atau di perusahaan ya. Jadi misalnya kayak di perusahaan gula atau perusahaan sawit atau apa. Jadi dia kalau karyawan kontrak, dia tetap diambil dari UMR ya. Misalnya kayak di Lampung misalnya 2.200.000 ya. Ya itu dia diambil dari situ. Misalnya dia ada tambahan mungkin dari lembur ya. Itu pun ada hitungannya sendiri ya teman-teman ya. Kalau misalnya dikali-kalikan atau di pembagian ya, itu ada sendiri. Nah, kalau karyawan kontrak itu susahnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan, kita ada ceroboh atau gimana, ada kerusakan atau misalnya apa, nah, itu kita bisa di off secara berpihak gitu. Misalnya kalau kita kerjanya jelek gitu, malas atau gimana, kita bisa kontrak misalnya kita 6 bulan ya, itu kita langsung bisa di off dari situ ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Yang kedua itu CV ya. CV itu di bawahnya PT, tapi dia kalau PT itu kan dia manut aturan pemerintah. Misalnya ditetapkan ya, misalnya UMR-nya sekitar 100, misalnya per harinya 100 misalnya, atau 1 bulannya 3 juta atau 3,5 gitu ya. Itu kalau PT ya, dia UMR-nya begitu. Tapi kalau CV enggak dia. Jadi CV itu dia alatnya banyak, besar-besar, tapi dia istilahnya di bawahnya PT. Dia tidak manut aturan pemerintah, maunya naungannya gitu loh. Dia kalau ada program-program pemerintah tentang kesejahteraan karyawan, dia tidak pengaruh ya. Kalau CV itu ya, kemarin saya waktu di Lampung ditawari ya sama kakak ipar lah, masih berbau-bau saudara ya. Jadi dia itu kan Falcon itu biasanya kepala kendaraan ya. Jadi dia nawarin saya waktu itu di Tarahan Lampung ya. Jadi operator loader ya. Kalau gajinya sendiri di CV itu biasanya ya, ini maaf ya, biasanya ya, saya waktu itu ditawarin tuh gajinya rendah, cuman 650 atau 800.000 per bulannya ya. Jadi saya waktu itu menolak, maksudnya kok cuman segitu ya upahnya gitu. Tapi setiap harinya itu kita bisa dapat 300 bahkan 400-an gitu.
maksudnya kata dia begini, jadi kan itu kan muat batu ya, jadi muat batu sprit ya yang buat pengecoran. Jadi kan mobil itu tiap hari datang banyak gitu loh ya, mobil datang banyak tiap hari ngantri kan. Nah jadi dari situ kita dapat istilah amperanya lah, dapat ada yang masih 5.000, ada yang 10.000. Kalau misalnya dia ada request misalnya, bang tolong muatannya dibagusin dikasih padat, biasanya ada yang ngasih 25 kata dia kan. Jadi setiap hari tuh minimal tuh ada mobil 30, tapi maksimalnya biasanya banyak katanya begitu. Terus kata saya itu kontraknya berapa lama kata saya kan. Nah, kata dia itu kontraknya ya agak lumayan, paling sekitar 6 bulan 3 bulan, tapi kedepannya gimana ya nggak ada, makanya kalau kerja bagus ya dilanjut, kalau enggak ya diputus kayak gitu. Jadi saya takutnya kan saya ada keluarga, saya takutnya putus di jalan ya, makanya lagi pas perlu kebutuhan banyak di lain saya lah ada kecerobohan ya, terus saya di op ya teman-teman ya. Terus yang ketiganya ya, yang keempatnya ya, yang keempatnya itu di kontraktor ya teman-teman ya. Jadi kemarin kan saya di sini kan bekerja itu di sini, kalau di sini ya kerja itu berbaur dengan ada kontraktor juga, ada teman-teman. Jadi kontraktor itu begini, misalnya saya punya alat banyak ya, misalnya ada alat 3 atau 4 gitu ya, terus ada operator ya, dia kerja bawa alat saya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya seperti itu ya, kemarin sempat saya ditawarin sama beliau itu kan, ada XA nya 2, wheel loadernya ada 3, jadi dia perlu operator, tapi posisinya saya udah kerja di sini ya. Jadi waktu itu saya ditawarin itu HM ya, jadi per HM nya saya dikasih 25.000 ya. Jadi kalau misalnya satu hari itu biasanya dapat 8 HM ya, kalau misalnya sampai siang malam biasanya 10 sampai 12 HM dapat. Jadi tinggal mengalihkan saja, jadi dikalikan aja, misalnya 1 HM per HM nya pagi sampai sore misalnya dapat 12 HM ya, jadi tinggal dikalikan 25.000 saja ya. Tapi itu segitu ada uang makannya 15.000 ya, 15.000 per hari. Jadi dikalikan aja, kalau misalnya 30 hari tinggal dikalikan berapa ya gitu ya. Jadi kalau di kontraktor itu nggak ada, maksudnya nggak ada kesejahteraannya, nggak ada misalnya kayak jam sostek, BPJS atau apa ya, nggak ada. Dan risikonya pun apa ya, terlalu besar gitu loh, maksudnya risikonya itu ya kalau ada job ada pekerjaan ya misalnya begitu ya. Tapi kalau misalnya kita di kontraktor itu ada kerjaan ya terus kita lanjut terus ya. Jadi sebenarnya aslinya lumayan gitu, satu per HM nya 25.000 apa per jamnya, per HM nya 25.000 itu menurut saya udah lumayan gitu. Kita dapat 4 HM aja udah istilahnya udah dapat 100.000 ya teman-teman ya. Sedangkan kalau kita nyari 100.000 pun di luar itu susah gitu ya. Terus yang ketiganya yang kelimanya biasanya dari kontraktor apa ya, kayak Hexa atau apa itu ya, model sistem borongan gitu ya. Jadi kalau borongan tuh begini, misalnya saya punya Hexa atau saya punya welder, jadi itu punya saya pribadi ya, misalnya saya ojek lah, kayak misalnya saya punya alat berat sendiri tapi pribadi gitu loh ya. Jadi misalnya saudara kita ada yang nyewa alat kita ya, misalnya 1 jamnya 60.000 itu udah bersih. Jadi yang rental itu nggak mikirin yang aneh-aneh lagi. Kalau kita misalnya dikasih rokok atau dikasih makan itu ya istilahnya bonus buat kita gitu ya. Tapi kalau misalnya yang udah itu biasanya ya 600.000 ya. Kayak kemarin saya kan kerjanya sekarang di Sulawesi ya. Kemarin saya buat kolam ini di rumah ini. Jadi kan rumah saya Lampung, jadi saya mau buat kolam ya. Jadi saya itu nyewa alatnya itu ngerental alatnya itu 600.000 ya teman-teman. Jadi 600.000 itu saya bayarnya itu per jamnya. Jadi kemarin itu 12 jam ya, tinggal kalikan aja ya teman-teman ya. Jadi dikalikan lah misalnya seperti itu. Jadi lumayan ya, jadi kalau kita ini. Terus yang keempatnya ini yang ketujuhnya saya di kemarin iseng-iseng ya daftar ya, kalau misalnya ada yang tahu ya kemarin ya, ada yang tahu kemarin itu saya di nyoba-nyoba di tambang kemarin ya. Jadi kalau di tambang itu biasanya ya kita
gaji UMR ya, terus ada HM-nya misalnya per jamnya 10.000 atau 15.000 kah atau berapa ya, tapi kita ada UMR-nya ya, ada jam sostek, ada BPJS, terus ada tempat tinggalnya ya. Terus yang bikin besar tuh biasanya gajinya waktu kita lembur ya. Jadi kalau misalnya kita lembur ya kita dikasih lembur gitu, lumayan gitu loh. Jadi itu yang bikin besar gitu misalnya itu ya. Terus dia ada tunjangan ya, biasanya itu yang bikin gede tunjangan, misalnya tunjangan jabatan atau insentif dan uang skill ya. Itu yang rata-rata kalau operator ya, dari kalau harian kontraktor itu nggak ada ya, itu harian kontraktor CV itu nggak ada itu, uang skill itu nggak ada itu. Jadi dia murni kerja ya, kalau nggak kerja dia nggak ini ya. Terus kalau misalnya di tambang ya itu dia ada uang skillnya, ada insentifnya, ada uang kehadirannya ya. Bahkan kalau yang perusahaan-perusahaan besar, kontraktor besar itu istri sama anak aja di rumah ada insentifnya begitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kayak saya ya, maksudnya karyawan ya. Nah kayak saya ini sekarang bahas yang model kayak saya. Jadi kayak saya ini, Bang, kenapa nggak nyoba ke yang lain? Jadi saya dari dulu memang di perusahaan ya teman-teman ya. Jadi kalau di perusahaan tuh kayak di PT gitu ya. Saya dari PT yang lama aja udah 10 tahun. Nah yang PT yang sekarang ini berjalan 3 tahun ya. Kenapa nggak nyoba-nyoba yang lain ya teman-teman ya. Kalau nyoba-nyoba yang lain saya istilahnya apa ya, belum, pikiran saya belum siap gitu loh. Maksudnya belum siap begini ya, kalau saya mau nyoba di lain saya betah ya. Jadi saya kan dari dulu dari perusahaan gula ya, dari perusahaan gula ke perusahaan gula gitu. Jadi pekerjaan yang biasa saya lakukan itu saya kerjakan semua gitu ya. Terus di masalah gajinya gimana Bang? Kalau misalnya gaji ya, menurut saya pribadi ya, jadi kalau saya pribadi itu kalau mau tahu ya, yang tadi yang ditanyakan ya, kalau saya itu UMR. Jadi ini kan saya tinggal di Sulawesi Tenggara Bombana ya. Jadi UMR. Jadi maksudnya ada tawaran itu ya, kalau di perusahaan PT manapun itu UMR ya teman-teman ya. Terus tunjangan, kalau misalnya pengen tahu lihat aja itu di UMR Bombana Sulawesi Tenggara itu berapa ya. Terus uang insentifnya apa, tunjangan jabatan ya, tunjangan jabatan. Kalau skill ya, skill belum, ini kayaknya belum ada ya. Jadi kalau misalnya ini dilihat aja gitu loh, dari situ lihat gajinya. Kalau misalnya Sabtu Minggu masuk ya itu lembur gitu ya. Jadi itu yang bikin gaji kita lumayan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu ya, terus fasilitas apa yang dikasih misalnya kalau di perusahaan di PT ini ya, misalnya kalau teman-teman kerja di PT atau di perusahaan mana tapi dengan catatan karyawan ya, bukan kontrak ataupun harian ya kalau di PT ya. Jadi kita dikasih seragam ya, dikasih baju, dikasih helm ya, jadi HSE lah, maksudnya dikasih perlengkapan rumah keselamatan kerja lah ya. Jadi dari itu semua ya, dari sepatu, rumah ya, jadi kesejahteraannya lah istilahnya begitu. Nah jadi itu yang kalau jam kerjanya sendiri 7 sampai 8 jam ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita kerja 8 jam ya lembur 1 jam, karena dari Depnaker kan dia cuma 7 jam ya, rata-rata 7 jam ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau daftar kerja di mana ya gitu ya, misalnya mau daftar kerja di daerah mana atau di mana, misalnya di luar pulau ya, itu saya sarankan itu buat teman-teman nego gaji ya. Jadi nego gaji, jadi misalnya teman-teman dari Lampung ke Jambi, Palembang ke Kalimantan atau kemana, itu dari awal aja dinego gaji gitu. Jadi kalau misalnya di UMR misalnya Pak, misalnya UMR-nya di sini sekian gitu. Kalau kita merasa skill kita mampu dan kita bisa ya, maksudnya kita skill kita mampu dan kita ada skill, langsung aja buka tawaran aja, misalnya Pak saya UMR-nya segini, ada insentifnya segini, ada tunjangan, ada skillnya begini ya. Jadi langsung aja saya minta segini gitu. Nanti jangan sampai kita di tempat kerja yang baru sesuai dengan skill kita, dengan kemampuan kita, nggak taunya di situ ada anak yang atau orang ya, bukan maksud merendahkan ya, ada orang yang skillnya di bawah kita tapi gajinya lebih besar gitu ya.
Jadi apa ya, kecewa lah, maksudnya kecewa. Misalnya kita dari Lampung misalnya gajinya 2 juta atau 3 juta ya, jadi kita kalau ke perusahaan yang lebih jauh atau kemana ya, kita kalau bisa mintanya yang 5 sampai 6 juta begitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya di kayak kemarin ya, saya ada teman itu namanya Mas Bambang Reksi ya. Jadi dia itu pindah dari PT yang ini pindah ke PT yang PT Tiran Indonesia ya. Kalau di Sulawesi itu dia pindah ke PT Tiran Indonesia. Dia UMR dia ya, gajinya tetap UMR tapi dia ada penilaian ya gitu. Jadi penilaiannya itu begini. Misalnya dia dalam 6 bulan itu bagus, tinggal ada kecelakaan kerja, perawatan alatnya bagus, dan dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, maka dia nanti dia tahun kedepannya dia naik gaji, jadi model grade ya, jadi kenaikan gaji, jadi ada penilaiannya ya. Kalau misalnya yang buat gaji dia besar itu dari HM-nya ada, terus ada lemburnya itu ya teman-teman ya. Kalau bisa yang nyari pekerjaan tuh yang 12 jam ya. Jadi misalnya berangkat pagi jam 7, pulang jam 7 itu ya. Tapi setelah kita nego gaji, misalnya UMR-nya jam segini, sesuai perjanjian lah kalau bisa ya. Intinya kalau kita nyari pekerjaan tuh sesuai dengan perjanjian ya. Jadi intinya tadi kan yang ditanyakan gaji saya ya. Gaji saya itu berapa untuk operator alat berat ya. Jadi gaji saya itu UMR Bombana dan tunjangan jabatan ya. Itu ya. Jadi ada lemburnya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu gaji saya berapa ya, buka aja di internet UMR Sulawesi Tenggara khususnya bagian Bombana ya teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, kalau misalnya daftar kerja itu utamakan nego yang pertama ya, nego gaji yang pertama ya. Jadi buat operator-operator yang suhu-suhu nih, yang udah ditambang, udah di apa, itu mungkin ada yang lebih senior lah soal tanya jawab yang seperti ini ya. Itu ini saya jawab sesuai dengan kemampuan saya ya teman-teman ya, sesuai kemampuan saya dan apa yang pernah saya alami lah, yang pasti ya, dari harian, dari karyawan kontrak sampai ada tawaran-tawaran. Jadi saya tahu ya, jadi pengalaman ini ya saya gitu loh, saya dari saya sendiri gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau nambahin ya silahkan, misalnya menambahin seperti yang gimana ya. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, semoga terhibur, nggak ada caci maki ya, atau penghinaan atau unsur yang lain. Jadi video ini saya buat untuk saling sharing dan berbagi pengalaman ya. Nah, jangan saling mengejek atau saling menghina ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Salamnya dari saya. Salam dari Komatsu Indonesia, mantap.